Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Nah, Ibu-Ibu dan juga Ustadz tadi mendengarkan tausiah dari Ustadz ya, ada 3 ya Tat ya, namun yang ketiga belum. Sebelumnya tadi segmen ini sudah dibuka oleh Bang Bagus and Friend, judulnya Alhamdulillah. Salah satu bentuk wujud syukur juga ya Tat, melalui lisan ya Tat ya. Nah, oke Ustadz, silahkan mungkin dilanjutkan tausiahnya. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun berada. Kemudian yang ketiga, cara bersyukur itu kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tadi, dari hati meyakini nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua, lisan pun senantiasa memuji Allah karena Allah yang beri nikmat. Dan yang ketiga, wal jawarih, anggota badan. Artinya anggota badan ini kita semakin dekat dengan Allah. Artinya nikmat ditambah, maka kita itu harus tambah taat. Nikmat ini ditambah, harusnya badan kita bertambah taat. Artinya sholat kita jaga, amal soleh tetap kita tingkatkan. Karena ada nasihat ulama salaf, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah tambah, tapi kita tidak bertambah taat kepada Allah yang beri nikmat, fahiya baliyah, maka nikmat itu bisa aja akan dirubah jadi bala. Akan dirubah bisa aja menjadi bala. Nikmat bertambah, tapi kita tidak tambah dekat kepada Allah yang memberi nikmat, maka nikmat itu bisa jadi akan dirubah menjadi bala. Maka ini sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita. Artinya nikmat Allah berikan, maka harusnya kita tuh semakin dekat kepada Allah. Maka bohong kalau ketika kita mengaku bersyukur nikmat. Kita syukur kepada Allah dari nikmat, tetapi kita tidak tambah taat. Nikmat tambah, dia malah nambah maksiat. Dia nambah dapat nikmatnya, rezekinya, tapi dari nikmat yang dia dapatkan, dia justru bertambah dengan dosa. Maka itu bukan disebut syukur nikmat. Justru lawannya adalah kufur nikmat. Maka dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 di awal yang kita bacakan tadi, wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Allah itu sudah memberikan pengumuman kepada kita, kalau kamu bersyukur. Ingat cara bersyukur tadi 3. Hati meyakini nikmat datang dari Allah, lisan mengucapkan memuji Allah, dan badan kita bertambah taat kita kepada Allah, bertambah dekat kepada Allah. Maka apa janji Allah? Kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambah tuh nikmat. Tapi kalau kamu kufur, Allah ingatkan kita, ingat azabku amatlah pedih. Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat. Karena kalau kita pakai rumus matematik, ayat ini tidak cocok dengan ilmu matematik. Kenapa? Karena tidak klop. Contoh tadi kan, kalau kamu bersyukur kata Allah, aku tambah nikmat. Tapi kalau kufur, tidak bersyukur, harusnya kalau ilmu matematik lawan dari tambah adalah kurang. Tapi Allah tidak mengancam dengan kalau kamu kufur, tidak bersyukur, aku kurangi nikmat, tidak. Tapi Allah mengingatkan, ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Artinya, boleh jadi hari ini kita nggak bersyukur nih, maka kita tidak bersyukur dari nikmat Allah. Kita tidak bersyukur pada Allah. Bisa jadi nikmat tambah tapi kita malah nambah maksiat. Bisa jadi nikmat itu tidak Allah kurangi. Maka jangan heran ada orang yang tak pernah sholat tapi nikmatnya bertambah. Ada orang yang korup tapi dia selalu kita lihat senang, bahagia, sehat walafiat. Ada orang yang mungkin tidak beriman bahkan kepada Allah, tapi nikmatnya kita lihat lebih daripada kita yang beriman, yang taat. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat ketika kita kufur. Allah tidak mengancam mengurangi nikmat ketika kita tidak bersyukur. Tapi Allah cuma ingatkan, azabku amatlah pedih. Dan azab itu bisa jadi di dunia, tapi akan dipastikan nanti di akhirat. Maka jangan heran dan jangan cemburu dengan nikmat orang ketika dia tidak taat, dia berbuat maksiat, kok dia bertambah. Aku sudah jaga sholat, aku sudah nutup aurat sempurna, tapi kenapa rezekiku hanya segini? Ingat, azab bukan di dunia. Karena azab itu dipastikan di akhirat. Karena memang dunia ini bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian, karena tempat balasan adalah di akhirat. Maka jangan pernah membandingkan, aku sudah taat, kenapa nikmat tidak bertambah? Karena Allah memberikan nikmat itu sesuai dengan apa yang Allah maha tak ketahui. Allah kan maha mengetahui kebutuhan seorang hamba.
Kadang kita ini kan merasa aku ini butuh ini, padahal menurut Allah kita tidak butuh ini. Al-Baqarah 216, wa asa ang takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kata Allah apa yang kita benci, tapi yang inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, tapi ini tidak baik menurut Allah. Boleh jadi kita menganggap, kenapa aku miskin? Kenapa aku dapat rezeki sedikit? Tapi ini yang miskin, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Karena bisa jadi ketika hari ini kita miskin, kita lebih taat. Karena betapa banyak orang gagal ketika diberi kekayaan. Gagal taat kepada Allah. Ketika miskin, dia hamba Allah. Tetapi ketika dia kaya, dia hamba dunia, dia hamba harta, dia hamba manusia, dia lupa kepada Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada takdir Allah, termasuk dalam hal nikmat. Begitu Mbak Julia. Luar biasa sekali, Tat. Itu tadi Ibu-ibu. Terima kasih Ustadz sudah memberi tausiah. Nah, langsung saja nih kita memberikan kesempatan kepada ibu-ibu bagi yang mau bertanya, boleh silakan. Iya, silakan Ibu. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Gimana cara membedakan itu ujian atau apa namanya itu azab gitu? Azab, ya. Kita kan kadang nggak tahu itu. Ya. Ini ujian apa azab gitu. Ya. Kadang mirip aja gitu. Nah gitu aja, cuman itu singkat saya. Ya. Baik, boleh dengan siapa Ibu? Oh ya maaf, nama saya Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi ya. Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi sudah bertanya. Itu Tat, perbedaan antara azab dan juga ujian itu apa sih Ustadz begitu? Iya. Baik. Azab, ujian, apa bedanya? Yang boleh memponis ini azab dan ujian itu bukan kita, tapi yang memberi, yaitu Allah. Maka tidak pantas, tidak layak ketika kita melihat si A, dia dapat misalnya penyakit, terus kita langsung kita sebut ini azab. Kenapa? Tidak pantas kita. Kenapa? Yang pantas itu hanya Allah. Yang memberi balasan, yang memberi nilai adalah Allah. Sama ketika kita beramal. Ketika kita beramal, jangan pernah merasa amalku diterima, tapi kita terus berbaik sangka Allah menerima amalku. Jangan katakan juga amalmu tidak diterima, karena kita tidak tahu amal itu yang menerima hanya Allah. Maka kita tidak boleh menilai amal seseorang, tetapi kita ditugaskan beramal, bukan menilai amal. Terkadang kan kita sering, riak itu, kata kita kan, oh si A itu riak, itu sedekah pakai diumumkan di masjid. Kita hanya diperintahkan beramal, bukan menilai amal. Karena yang berhak menilai amal hanya Allah. Dan yang tahu hati seseorang hanya Allah, niat seseorang. Maka ada hadis Ibu, kata Nabi, innallaha iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada hambanya, kata Nabi, ibtalahum. Allah uji hambanya. Jadi Allah itu ketika cinta kepada kita, justru kita itu diberi ujian. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apa kata Allah? Jangan pernah kau ngaku beriman kalau tidak aku uji. Siapa yang Allah uji? Orang beriman. Jadi orang beriman itu Allah uji. Jangan pernah kata Allah mengaku beriman, aku beriman, tapi tidak mau diuji. Orang beriman dipastikan Allah ujian. Tapi kan kita mana tahu ini ujian atau azab, kita tidak tahu. Tetapi ketika kita beriman hari ini, yakinlah apapun yang datang kepada kita hari ini namanya ujian. Kenapa orang beriman pasti Allah uji? Karena dari ujian akan lahir sabar. Dari sabar akan diberi rahmat. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Mereka orang sabar itu mendapat ampunan Allah, mereka mendapat rahmat Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah? Karena rahmat Allah itulah yang menjamin kita masuk surganya Allah. Tidak ada amal kita yang menjamin kita bisa masuk surga. Sebagaimana kata Nabi, lan yudkhila ahadan amalul jannah. Tidak ada satupun orang masuk surga karena amalnya. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya rusak. Karena dia sendiri yang beramal, tapi dia merusak amal. Dia sudah beramal, tapi setelah beramal dia rusak. Oh, kalau bukan karena aku, tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Padahal dari lahir tetangga sebelah udah jadi orang. Kita sebut kalau bukan karena aku.
Kita tadi sudah membantunya, sudah beramal, tetapi kita ungkit. Artinya kita yang beramal, kita merusak amal. Maka tidak ada jaminan kita masuk surga karena amal. Tapi apa? Ketika mendengar ini, sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasul. Rasul, begitu juga engkau masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, kata Nabi. Begitu juga aku juga masuk surga bukan karena amalku. Terus apa yang jamin kita masuk surga ya Rasul? Fadlullah wa rahmatuh. Yang menjamin kita masuk surga adalah karunia Allah dan rahmatnya. Jadi apa yang jamin kita masuk surga? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah, Allah berikan kepada orang sabar. Sabar itu lahir karena ujian. Ujian pasti Allah berikan kepada orang beriman. Maka selama hari ini kita beriman, apapun yang tidak enak hari ini kita dapatkan, yakinlah itu bagian dari ujian, bukan azab. Tetapi ketika dia yang tidak beriman, maka bisa jadi itu azab. Tetapi kita tidak boleh memponis, itu azab, itu ujian. Kita yakinlah apapun hari ini yang kita dapatkan. Ketika hari ini kita sudah mengaku beriman kepada Allah, apapun yang tidak kita senangi hari ini adalah bagian dari ujian. Dan ini tanda cintanya Allah. Karena Nabi pastikan, la yazalul bala'ul mu'min wala mu'minah. Orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan tidak akan pernah lepas dari ujian. Diuji dari apa? Min jasadihi, dari jasadnya. Maka ada orang beriman diuji dengan penyakit. Kalau tidak dari jasadnya, min waladihi, dia sehat. Tapi yang kedua, dia diuji dari anaknya. Anaknya tidak sesuai harapan, anaknya durhaka, anaknya mungkin apalah yang tidak dia senangkan. Kalau tidak dari anaknya, min malihi, diuji dia dari hartanya. Badan sehat, anak taat, tetapi dia hartanya sedikit, diberi Allah nikmatnya. Dan inilah setiap orang beriman pasti dapat ujian. Jadi, bolehkah kita memvonis ujian atau azab? Lebih baik tidak usah. Tetapi yakinlah setiap hari ini kita beriman. Ketika hari ini kita beriman, apapun yang tidak cocok dengan kita, yakinlah ini ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci. Ujian itu justru kata Nabi, karena Allah cinta. Inilah bedanya cintanya Allah dengan cinta makhluk. Kalau cinta makhluk, cintanya manusia, cinta kita, suami mencintai ibu, maka apa keinginan ibu, pasti suami akan turuti keinginan ibu, betul? Maka ibu boleh tes bapak. Bapak betul nggak cinta kepadaku? Tes. Ibu mintalah keinginan ibu. Kalau bapak cinta, maka pasti bapak akan ikuti keinginan ibu. Itulah cinta makhluk, cintanya manusia. Tetapi cinta Allah kepada hamba bukan dituruti keinginan kita, bukan dikabulkan kadang doa kita, tapi justru apa kata Nabi? Ibtalahum, justru diuji. Maka itulah ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nasi asaddu balaan. Rasul, siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Siapa jawab Nabi, ibu? Al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya ternyata bukan kita. Siapa? Para nabi dan yang semisal-semisalnya. Ternyata yang paling berat ujiannya di dunia bukan kita. Siapa? Para nabi. Maka kita lihat para nabi. Kan logika kita kan para nabi kan manusia pilihan. Para nabi kan kekasih Allah. Tetapi tidak, semakin Allah kasihi, semakin Allah beri ujian. Kita lihat ada nabi yang diuji anak durhaka. Kafir anaknya, ayahnya Nabi Nuh. Ada nabi istrinya durhaka, Nabi Lut. Ada nabi diuji dengan penyakit, Nabi Ayub. Yang orang tak pernah punya sakit seperti itu, tapi Nabi Ayub 18 tahun Allah kasih sakit seperti itu. Nabi. Ada nabi yang terusir dari kampungnya. Ada nabi yang dibunuh oleh umatnya. Ada nabi yang diludahi sebagai Nabi Muhammad SAW. Nabi kita dilempari batu, dilempari kotoran onta. Kita hari ini ada pernah dilempari tai ayam? Tidak. Tidak ada. Nabi dilempari kotoran onta. Bayangkan besarnya kotoran onta itu. Tapi jangan dibayangkan, nanti ibu nggak bisa makan. Maka bayangkan itu. Bahkan Nabi terusir dari kampung halamannya, harus hijrah. Nabi punya anak 7, 6 laki-laki, 3 laki-laki, tapi 3 ini meninggal. Belum ada yang usia 3 tahun. 2 tahun meninggal, 1,5 tahun meninggal. Nabi kekasih Allah, manusia yang dijamin Allah pasti masuk surga pertama kali, ternyata ujiannya bertubi-tubi.
Kenapa? Karena itu rumusnya, makin Allah cinta, makin Allah uji. Maka yakinlah ketika hari ini apapun yang kita dapatkan, selama kita sudah beriman kepada Allah, inilah ujian, dan ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa? Dari ujian lahir sabar, dari sabar dapat rahmat, dengan rahmat kita berhak masuk surga. Sehingga disebut dalam Quran surah Ar-Ra'du, salamun alaikum bima sabartum. Nanti kita disapa oleh malaikat, selamat. Kata malaikat, silakan kau masuk surga bima sabartum, karena kesabaranmu diuji oleh Allah di dunia. Luar Begitu. biasa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan terima kasih Ibu sudah bertanya. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.